Halo, selamat malam. Berjumpa dengan saya Wijaya di part 2 pembahasan dari asesmen sumatif 1 pada matematika tingkat lanjut BIPA Pakarindo. Kita akan lanjutkan dari nomor 6 sampai 10 dan stay tune. Kita mulai dengan opening. Oke. Nah, untuk nomor 6 itu soalnya adalah bentuk polar. Nah, bentuk polar kita lihat dulu teorinya. Saya akan tampilkan. Oke. Jadi pada LKS kalian bentuk polar ini muncul di halaman 8. Halaman 7 ya. Jadi bentuk polar itu adalah bilangan komplit Z sama dengan X tambah Y dapat dinyatakan dalam bentuk polar. Misalkan X, Y bilangan real, maka bilangan komplit Z sama dengan X tambah Y dapat dinyatakan dalam bentuk polar. Nah, mungkin bahasanya agak panjang ya, tapi sebenarnya intinya adalah bentuk polar itu adalah Z sama dengan R kurung buka cos theta tambah I sin theta kurung tutup. Jadi yang kita harus menambahkan komponen cos theta dan sin theta pada sana. Nah, cara mencarinya itu kalian harus memiliki tabel trigonometri yang mana R itu adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat dan seterusnya. Kalian bisa baca lagi dan kamu bisa catat. Nah, untuk detailnya kita akan kerjakan pelan-pelan ya. Jadi kita mulai saja pembahasannya dari nomor 1. Kita siap ya. Nomor 6. Nah, nomor 6 ini sendiri kalian perhatikan soalnya. Jadi nomor 6 ini kita memiliki dari bentuk kompleks biasa begitu. Kita akan merubahnya ke dalam bentuk polar. Nah, saya akan hapus dulu yang tadi yang ini ya. Jadi kalau kalian penasaran coretan di putih ini apa, kalian bisa lihat di video di part 1 di atas ya. Kita sekarang ke nomor 6. Nah, nomor 6 perhatikan. Nah, kita punya bentuk bilangan kompleks yang baku seperti ini. Nah, satu ini adalah real, sedangkan ini adalah imajiner. X-nya sama dengan 1, Y sama dengan akar 3. Ini yang kamu sudah punya dari soal. Nah, sekarang mari kita kerjakan. Kamu perhatikan di halaman 8 tersebut, sambil saya halaman 7, bahwa di sana R-nya itu didefinisikan dengan rumus. Ini R-nya adalah, nah, kamu lihat di sana rumusnya, akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Sekarang kita cari nilai R-nya sehingga kita peroleh R-nya adalah 1 kuadrat berapa? 1. Akar 3 kuadrat berapa? 3. Sehingga R-nya adalah 1 tambah 3, 4. Akar 4 berapa? 2. Jadi R-nya adalah 2. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan R, ini langkah pertama ya. Ini langkah step-stepnya. Sekarang kita lanjut ke langkah kedua. Setelah mendapatkan R sama dengan 2, kita akan membawa ke dalam rumus sin theta. Nah, jadi sin theta, ini langkah berikutnya ya, langkah kedua ya. Itu adalah menemukan sin tetanya itu dengan cara Y per R. Nah, Y sendiri adalah akar 3 per 2. Ini adalah sin theta. Kemudian lagi satu, cos theta itu adalah X, ya kan? X per R. Nah, X-nya adalah 1 dan R-nya 2,5. Nah, di sini ada nilai sin sama nilai cos. Nah, kalau kalian mempelajari di kelas 10 itu ada namanya pelajaran trigonometri anak-anak. Mungkin saya buatkan tabelnya dulu ya. Jadi kalian bisa cari di internet sebenarnya, tapi saya buatkan simpel saja. Jadi cara kalian mengingatnya kayak gini. Ini namanya sudut-sudut istimewa ya. Nih hafalin ya, jangan nggak dihafalin gitu. Kemudian ada sin sama cos. Yang atasnya mungkin sin, di bawahnya ini saya kasih cos ya. Nah, kalau 0, ini 0, ini setengah akar 2, ini setengah akar 3, ini adalah 1. Perhatikan, di sini sudah terlihat bahwa 60 derajat nilai sinnya adalah setengah akar 3. Yang mana setengah akar 3 ini sama artinya dengan akar 3 per 2. Kenapa? Ini kan berlaku perkalian nih. 1 kali akar 3 ya akar 3, kayak gini jadinya. Jadi di sini kita dapat berapa? Sin 60 derajat akan sama dengan akar 3 per
2. Jadi tetanya berapa? Tetanya ya dengan cara mencocokkan saja anak-anak. Cocokkan bagaimana Pak? Ini kan udah terlihat di sini nih. Saya tidak terlihat. Di sini terlihat bahwa 60 derajat itu adalah nilai dari theta. Gitu ya. Kayak gini. Kan sama nih. Jadi kalau sin-nya bernilainya adalah akar 3/2 dilihat dari tabel, 60 derajat adalah. Jadi yang ada 60 derajatnya yang mana Pak? Tinggal lihat jadi opsi itu. Yang ada 2 sama 60 derajat. Nah, ini dia. Nah, ini kan. Jadi kemungkinannya C. Nah, tinggal memastikan lagi yang theta untuk berikutnya. Sekarang kita cari nilai cos yang nilainya setengah kan begitu, biar pasti. Nah, jadi untuk cos tabel trigonometrinya terbalik ya. Jadi kalau 0 itu yang 1 terbalik ya. Jadi 1 sini berapa? Setengah akar 3 atau akar 3/2 sama aja artinya. Kalau ini apa? Akar 2/2. Ini jadinya 1/2, ini 0. Sama ya, jadi setengahnya juga di sini untuk cos ya. Sehingga didapat ini juga 60 derajat. Gitu ya. Jadi cos 60 derajat akan sama dengan setengah. Sehingga tetanya dapat dicocokkan anak-anak. Cocokkan tetanya bahwa tetanya juga 60 derajat gitu. Jadi kita sudah memiliki nilai dari tetanya adalah juga 60 derajat. Jadi jawabannya adalah jelas sekali C. Oke, jadi nomor 6 itu C. Jadi tidak panjang sebenarnya. Sekarang kita lanjut ke nomor 7. Ini berhubung nomor 7 ini saya turunkan dulu dah ya, biar enak nih dikit deh. Mana ini drawnya nih, bentar ya anak-anak ya. Sekarang kita berubah ke nomor 7. Nah, nomor 7 perhatikan, diketahui persamaan min 1 tambah kurung buka 2 tambah X gitu ya. Bentar ini kok nggak enak nih. Dah, tambah X kurung tutup I sama dengan Y tambah 2 tambah 4I. Tentukan bilangan real X dan Y yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi nomor 7 ini kita belajar melakukan operasi. Mungkin saya tampilkan sedikit ya. Maksudnya kayak gimana. Nah, ini ada PDF. Ini kayak biasa aja sebenarnya. Ini kita lewatin dulu. Nah, ini kesamaan ya anak-anak ya. Jadi kesamaan dua bilangan kompleks. Jadi nomor 7 ini mengetes bagaimana kesamaan dua bilangan kompleks. Ya. Kesamaan bilangan kompleks juga ada, operasi juga ada. Intinya pengulangan dari materi-materi yang kamu udah pelajari di SMP. Ada komutatif. Komutatif itu gimana Pak? Bisa lihat saja sana ya. Jadi ditukar ya. 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Asosiatif 2 tambah 3. Nah, itu perbedaannya dikurung kalau asosiatif. Ada identitas dan sifat invers. Jadi itu udah yang mana tuh Pak? Yang di tengah-tengah dulu yang ada A, B, C, D gitu loh. Itu yang penting ya. Jadi kamu harus melihat bentuknya seperti itu. Ini penting sekali. Sebenarnya pengulangan ya, tapi tidak apa. Kita sekarang kembali ke tampilan soal. Jadi baca-baca ya, ingat ya, baca, kerjakan, coba, baca, kerjakan, coba. Nah, di sini kita lihat soalnya yang untuk nomor 7. Tenang aja kuncinya, kita kerjakan pelan-pelan. Kita buat soalnya dulu ya. Di sinilah cukup kayaknya. Kita punya negatif 1. Kita buat ya pelan-pelan. Ingat ya, pengerjaan soal kayak gini kuncinya sama dengan harus dibuat jelas dan terbaca dan ya bisalah gitu ya. Saya akan tunjukkan ke kamu. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada yang namanya kesamaan. Jadi kita harus membedakan yang mana namanya yang real, yang mana yang imajiner. Gitu ya. Nah, di sini materi kesamaan ya. Jadi kalian perhatikan di sini. Ya. Yang saya kasih tanda merah ini artinya bagian real. Gitu. Ini real nih. Sedangkan yang tidak saya kasih tanda itu adalah yang imajiner. Kok Pak tahu di sana realnya Pak? Perhatikan yang min 1 ini kan terpisah dengan kurung sebelah sini. Kurung ini kamu perhatikan ada kurung, ada I. Artinya ini satu kurung ini imajiner. Sedangkan sebelah kanannya ada 4I, ada I-nya juga, sama-sama imajiner. Jadi kalau dia nggak ada I, dia bukan imajiner. Satu ini imajiner semua nih. Ini imajiner.
apalah warna merah ya. Sekarang kita kerjakan ya. Nah, jadi dari kesamaan itu kamu akan melihat bahwa yang pertama, negatif 1 akan sama dengan Y tambah 2. Kita kasih tanda titik deh biar nggak rancu. Sehingga kalau kita hitung, ini kan jadi Y tetap ya, ini kan positif ya. Langsung sini berapa? Negatif 3. Jadi Y-nya adalah negatif 3. Pak, kok di kiri sama aja? Gini kan sama aja artinya ya, jadi sama-sama doang nih. Tidak usah diperdebatkan tuh. Terus yang berikutnya, nah sekarang kita perhatikan ini 2 tambah X, ini tanda aja ya, jangan dipikirin, itu akan sama dengan 4. 2 tambah X sama dengan 4. Perhatikan aja nih. Kalau pakai warna merah kalian mungkin bingung ya. Kita ganti warna aja lah ya. Ini deh. Inilah ya yang ada tanda-tandanya ini. Tuh tanda lingkaran ya. Nah, sekarang X berapa? 4. Nah, ini kurang 2. Jadi sebenarnya nggak benar ya kalau di SMP itu diajarin ini positif pindah jadi negatif. Nggak begitu ya. Ruas kiri kurangi 2, ruas kanan kurangi 2. 2 kurang 2 jadi 0, nggak usah ditulis. Kalau 4 kurang 2 ya 2. Jadi nilai X-nya adalah 2. Jadi bilangan real yang memenuhi adalah berapa? Jadi kamu jawab nanti nomor 7 tuh jadi gitu ya, kalian tulis ya. Bilangan real yang memenuhi adalah X sama dengan 2 dan Y sama dengan negatif 3. Nah kayak gitu. Jadi jawabannya kayak gitu ya. Oke, sekarang kita akan beralih ke nomor berikutnya, ke nomor 8, 9, 10 gitu ya. Jadi karena materinya beda, kita sambung ke part ketiga.